Salam sejahtera. Kali ini saya ingin membahas tentang sukses. Kata sukses menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia artinya yang pertama berhasil, yang kedua beruntung. Berbicara sukses berarti dalam kaitan dengan it works, hal yang dikerjakan, atau lucky, ada unsur keberuntungan. Kata beruntung, lucky, mempunyai hubungan dengan prosperous. Nah, prosperous selain mempunyai arti beruntung, tapi juga mempunyai arti subur, kaya, atau rich, wealthy, jaya, makmur, sejahtera. Sejahtera mempunyai hubungan kata dengan safe atau aman. Jaya, victorious, glorious, triumph, beruntung atau lucky. Kemudian kita melihat dari penjelasan itu tentang sukses, ya, saya ingin memberikan satu kesimpulan. Kesimpulannya adalah sukses berarti berhasil, beruntung yang mencakup prosperous, yaitu subur, kaya, jaya, makmur, dan sejahtera. Sukses memiliki kekayaan, keamanan, dan kemakmuran. Kemakmuran dan juga kemuliaan. Jaya yang dimaksud di sini victorious, ya, berjaya. Glorious, mulia. Triumphant, berjaya. Prosperous, sekali lagi, makmur. Nah, sukses dalam bahasa rohani itu biasa disebut berkat atau ada kaitan dengan berkat. Nah, kita melihat kesuksesan atau berkat itu, ya, di dalam prinsip nubuatan itu ada yang disebut dua hal, ya, conditional dan unconditional. Nah, nubuatan yang bersifat conditional atau unconditional, saya mau memberikan penjelasan tentang unconditional. Kalau unconditional itu digenapi, diberikan tanpa syarat. Jadi, nah ini biasanya dari Tuhan. Jadi Tuhan memberikan berkat tanpa syarat karena memang Dia mau kasih. Apakah kita baik, apakah kita sopan, ataukah kita kerja keras atau apa. Kalau memang Tuhan mau kasih, ya Dia kasih. Nah, itu berkat yang disebut dengan istilah unconditional. Nah, ini terarah hanya kepada keselamatan. Keselamatan yang Allah berikan kepada manusia tanpa syarat. Karena memang Dia mau berikan. Allah mau memberikan keselamatan kepada manusia. Dan syarat itu Dia tentukan sendiri. Kalau Dia beri keselamatan bagi kita, bukan karena kita memenuhi syarat, tetapi karena Allah sendiri yang memberikannya itu tanpa membuat ukuran syarat. Jadi kalau
sesuai dengan syarat standar, maka kita manusia tidak ada yang diselamatkan. Karena semua manusia berdosa. Tapi karena Dia mau memberikan keselamatan kepada kita, maka Dia tidak memberikan syarat itu. Nah, jadi syarat yang Dia ukur, yang Dia buat adalah di dalam Kristus. Kristuslah syarat untuk kita diselamatkan. Dan Kristus memberi keselamatan kepada kita tanpa syarat. Nah, Kristuslah, sekali lagi, Kristuslah syaratnya. Jadi kalau setiap orang mau menerima keselamatan, ya harus mencapai syarat itu, yaitu Kristus yang memberikan tanpa syarat. Mengapa? Karena Dialah satu-satunya yang memenuhi standar Allah, syarat Allah, ya. Melalui kematian Yesus di atas kayu salib, maka manusia yang berdosa yang harus dihukum itu sudah ditimpakan ke dalam satu pribadi di dalam Yesus. Jadi Yesus menanggung dosa, hukuman kita, sehingga ketika kita menerima Dia dalam kehidupan kita secara pribadi, maka kita menikmati keselamatan dan nubuatan itu diberikan yang tanpa syarat. Ini yang dimaksud. Saya menerima keselamatan tanpa syarat. Mengapa? Karena memang Allah mau menyelamatkan saya. Kenapa? Ini adalah hak prerogatif Allah yang tidak bisa diganggu-gugat, yang tidak bisa ditawar-tawar. Jadi sekali lagi, keselamatan melalui Kristus diberikan kepada saya secara pribadi. Dan saya menerima anugerah keselamatan itu. Nah, ini yang disebut anugerah khusus. Nubuatan tanpa syarat digenapi di dalam Yesus Kristus. Itu dia. Nah, ada lagi nubuatan bersyarat, condition. Jadi bersyarat. Nah, kalau kita lihat di Ulangan pasal 28 ayat 1 dan 2, mungkin kita bisa melihatnya, ya. Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang pertama, kita bisa lihat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, dan seterusnya. Nah, jadi berkat-berkat itu akan diberikan kepadamu. Nah, kalau tidak dipenuhi syaratnya, maka di ayat 15 di sini dikatakan dari Ulangan pasal 28. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Terkutuklah buah kandunganmu,
hasil bumimu, dan anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, nah di situ kita lihat ada nubuatan tadi tanpa syarat, tapi kali ini nubuatan bersyarat. Jika syarat tidak dipenuhi, maka bukan berkat yang datang, melainkan kutuk. Nah, ini menyangkut kehidupan kita secara sosial. Itu yang dimaksud. Lalu kita akan melihat lagi cara mencapai sukses. Nah, bagaimana kita sukses? Apa syaratnya? Nah, dalam kehidupan iman kita ada dua hal pencapaian. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan itu, yang unconditional dan condition. Sekali lagi, tanpa syarat dan syarat. Yang menyangkut keselamatan itu tanpa syarat. Yang menyangkut berkat-berkat itu ada syarat. Tetapi juga perlu kita ketahui bahwa apa yang keberhasilan yang dicapai oleh manusia sebetulnya itu juga tergantung dari apa yang Tuhan mau. Tergantung dari Tuhan mau memberi kita atau enggak. Nah, tapi di sisi lain Tuhan juga mau kita kerja keras. Kita bertanggung jawab, ada strategi kerja yang bagus. Nah, ketika kita mencapai keberhasilan, jangan lupa keberhasilan itu karena berkat dari Tuhan. Jadi tidak terlepas dengan karya Tuhan bagi kita. Ada firman Tuhan juga dikatakan bahwa Tuhan memberkati kita pada waktu tidur. Tapi bukan berarti kita tidur supaya diberkati, kita bermalas-malasan kerja, bukan itu. Kita tetap kerja keras, tetapi keberhasilan itu adalah dari Tuhan. Ketika berhasil, kita harus berpikir bahwa semua ini dari Tuhan, sehingga kita jelas bahwa segala sesuatu yang saya capai, segala keberhasilan yang dicapai, semua itu karena berkat dari Tuhan. Dan itu anugerah Tuhan. Sehingga secara pribadi kita tidak bisa menonjolkan diri, menyombongkan diri karena keberhasilan yang kita capai. Karena kita harus akui segala keberhasilan, segala kesuksesan itu adalah datangnya dari Tuhan. Ketika kita bisa melaksanakannya dengan strategi yang ada, dengan perhitungan yang mantap, itu pun adalah berkat dari Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam sejahtera.